dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di situ. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik tuh. Pak Jokowi mantu, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang tuh kan. Jadi nggak ada soal di situ tuh. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu tuh, mengambil keuntungan dari problem ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik. Karena menghina hak buruh untuk memperoleh, ya sebetulnya memperoleh pendapatan tuh. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi itu. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperpukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan. Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu, masa menipu tuh, pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh, lalu dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus. Bukan, buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang komporin. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal, dan udah dari 2 tahun lalu tuh gerakan buruh kan terus menerus tuh. Jadi apa yang salah di situ tuh? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam tuh. Oke, itu kasus belli pertama tuh, kasus yang menyebabkan terjadinya keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi tuh. Karena itu ya oke, dicari cara supaya diabort. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan, diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu theatrical, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya itu bertahan jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk